Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Perkembangan Manusia, Pendidikan dan Keluarga kelas B1 dari Universitas Airlangga. Kali ini kami ingin membahas konsep cerdas dan strategi belajar nih teman-teman. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Diva Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 003, Sarisabella dengan 112, Hartati Pragita dengan 114, Dinda Aryani dengan 115, dan terakhir ada Naufal dengan 125. Untuk pembahasannya, yuk kita simak bareng-bareng ya. Pertama-tama kita langsung masuk ke hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami kepada 3 orang tua sebagai narasumber. Nah, jadi dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan memahami atau menguasai hal tertentu yang tidak terbatas pada ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, tadi itu kan pandangan menurut orang awam. Lalu bagaimana sih konsep kecerdasan menurut tokoh? Nah, menurut Howard Gardner, kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah ataupun menghasilkan sesuatu yang bernilai di dalam suatu budaya. Seperti yang kita ketahui, kita itu sedang berada di era pandemi, dan juga kegiatan belajar itu terhambat karena semuanya dilakukan secara daring. Nah, lalu apakah pandemi ini menjadi penghalang dalam mengembangkan kecerdasan anak? Dan juga apa aja sih tantangan belajar yang ada di masa pandemi ini? Nah, menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, ternyata ada banyak tantangan yang dihadapi nih. Misalnya, konsentrasi anak yang sulit terjaga. Kemudian banyaknya distraksi seperti makan, tidur, bermain gadget. Lalu kurangnya sosialisasi anak dan juga menurunnya performa anak. Apa itu strategi belajar? Strategi belajar merupakan penyusunan cara belajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Strategi belajar ini tidak hanya diterapkan oleh guru di sekolah, tetapi dapat diterapkan juga oleh orang tua di rumah. Selain itu, harus dipahami bahwa belajar tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademik anak saja. Terdapat 3 strategi belajar yang akan dibahas di video ini, dan tentunya dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak selama pembelajaran di rumah pada masa pandemi ini, yaitu yang pertama, mempersiapkan lingkungan belajar dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Yang kedua, memanfaatkan sesuatu yang ada di lingkungan rumah sebagai sumber pembelajaran. Dan yang ketiga, mendampingi kegiatan belajar anak. Strategi belajar yang pertama yaitu mempersiapkan lingkungan belajar dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Dalam belajar, anak memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Begitu juga dalam cara belajar. Misalnya, terdapat anak yang perlu panduan terhadap materi pembelajaran dari guru dalam bentuk bercerita, bermain, berdiskusi, dan berdemonstrasi. Keempat cara tersebut dapat digunakan secara satu persatu maupun menggabungkannya. Contoh penggabungannya adalah saat bercerita mengenai materi pembelajaran, orang tua dapat menceritakan pengalaman atau imajinasi sambil mendemonstrasikannya dengan alat atau barang yang tersedia di rumah. Dengan begitu, anak dapat lebih mudah memahami dan meningkatkan kemampuan menyimak anak. Strategi belajar yang kedua adalah manfaatkan sesuatu yang ada di lingkungan rumah sebagai sumber pembelajaran. Proses belajar tidak terbatas hanya pada buku pelajaran, tetapi proses belajar dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media di lingkungan rumah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu pertama, mengajak anak jalan-jalan di lingkungan sekitar rumah sembari mengajak anak bercerita tentang hal-hal yang ditemui. Kedua, membaca buku cerita dan mengajaknya mengarang cerita bersama. Ketiga, mengajak anak untuk menanam sayuran dan menunggu sayuran itu tumbuh. Keempat, merakit barang-barang seperti kaleng bekas yang dapat dibuat menjadi drum dan sendok kayu sebagai alat pukulnya. Strategi belajar yang ketiga adalah mendampingi kegiatan belajar anak. Pendampingan kegiatan belajar anak dapat meningkatkan motivasi anak dan memberikan kepuasan psikologis, sehingga anak menjadi lebih senang dan meminimalkan kejenuhan serta gangguan-gangguan belajar yang berpotensi muncul di kemudian hari. Di sini, orang tua dapat membantu anak mengerjakan tugas dan memberi penjelasan terkait materi yang kurang dipahami anak. Selain itu, orang tua juga dapat mendampingi anak dalam berbicara, bersikap, bersosialisasi, hingga beribadah. Ada juga nih hal lain yang dapat dilakukan orang tua dalam mendampingi kegiatan belajar anak,
Yang pertama, memberikan motivasi dan semangat kepada anak. Yang kedua, mendukung minat dan kreativitas anak. Yang ketiga, memberikan apresiasi atas setiap pencapaian anak. Yang keempat, memastikan anak merasa nyaman dan juga aman. Yang kelima, membimbing dan mengawasi proses belajar anak. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas dan kebutuhan anak dalam belajar. Berikut lampiran sumber pustaka yang kami gunakan. Nah, tadi kita sudah belajar kan mengenai apa sih konsep cerdas itu dan apa saja strategi belajar yang bisa orang tua lakukan untuk mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Jika kalian memiliki pertanyaan lanjutan, kritik, maupun saran, dipersilahkan untuk komen di kolom komentar yang tersedia ya. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat. Terima kasih semua.